Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pelajaran kita hari ini berjudul Dalam Peta Allah. Diambil dari buku Conflict and Courage, bagian ketiga. Sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami. Dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka." Mari kita ikuti bersama penjelasannya. Setelah diciptakan bumi dengan segala isinya, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan, sebagai puncak pekerjaan penciptaan Allah, manusia ditempatkan di atas panggung dunia sebagai pelaku utama. Bagi dialah dunia yang indah ini disediakan. Kepadanya diberikan kuasa memerintah segala sesuatu yang dipandang matanya. Allah menciptakan manusia dalam petanya sendiri. Ini bukanlah rahasia. Tidak ada dasar pemikiran bahwa manusia mengalami proses perkembangan mulai dari bentuk binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ajaran seperti itu merendahkan pekerjaan pencipta setara dengan konsep manusia yang picik. Manusia dengan sengaja menyisihkan Allah dari kerajaan alam semesta, sehingga mereka merendahkan martabatnya dan menipunya tentang asalnya yang mulia. Dia yang menaburkan bintang-bintang di langit, dan dengan kecakapan luar biasa membubuhi warna kembang di padang, dan yang memenuhi langit dan bumi dengan keajaiban kekuasaannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut dikatakan ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menempatkan seorang di tengah-tengahnya yang memerintah dunia yang indah ini, dia tidak gagal menciptakan satu makhluk yang patut dihormati tangan pemberi hidup itu. Menurut yang diilhamkan, silsilah umat manusia bukan bermula dari turunan kuman, siput, atau binatang berkaki empat, tetapi leluhurnya ialah pencipta itu sendiri. Walaupun Adam dibentuk dari debu tanah, dia anak Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sifatnya Adam selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya dapat menangkap perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan nafsunya berada di bawah pengawasan pertimbangan sehat. Dia kudus dan merasa senang memakai peta Allah dan dalam penurutan yang sempurna pada kehendaknya. Dikatakan bahwa dia, yaitu Adam, 2 kali lebih tinggi dari manusia yang hidup di dunia sekarang ini. Bentuk tubuhnya seimbang, bagian mukanya gagah dan sempurna. Hawa tidak setinggi Adam. Kepalanya sedikit lebih tinggi dari bahu Adam. Dia juga bagus sekali, sempurna dan seimbang,
lagi pula sangat cantik. Anak-anak, pasangan yang tak berdosa ini tidak memakai pakaian tiruan. Tubuh mereka ditutupi sinar kemuliaan seperti yang digunakan malaikat-malaikat. Dalam subjudul kecil mengenai Taman Eden, ayatnya diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita selanjutnya mendengarkan penjelasannya. Meskipun segala sesuatu yang diciptakan Allah sempurna kecantikannya dan nampaknya tidak ada kekurangan apa-apa di atas bumi, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa berbahagia. Namun Dia menyatakan kasih-Nya yang besar kepada mereka dengan membuat sebuah taman khusus bagi mereka. Sebagian dari waktu mereka digunakan untuk mengurusi taman, sebagian menerima kunjungan malaikat, mendengarkan nasihat mereka, dan sebagian lagi dengan meditasi bahagia. Pekerjaan mereka tidak memenatkan, melainkan menyenangkan dan menguatkan. Taman indah inilah rumah tempat tinggal mereka. Kita lanjutkan. Bagaimana keadaan taman ini? Di dalam taman ini, Tuhan menempatkan beragam-ragam pohon sebagai keindahan dan keperluan Adam. Ada pohon-pohon yang syarat dengan buah-buahan yang lezat-lezat, harum, indah pada pemandangan, dan sedap untuk dimakan. Semuanya diciptakan Allah sebagai makanan bagi pasangan yang kudus ini. Banyak pokok anggur yang bertumbuh tegak lurus, syarat dengan buah, tidak sama dengan yang pernah dilihat manusia sejak berdosa. Buah itu besar-besar dan berwarna-warni. Ada yang agak kehitam-hitaman, ada yang ungu, merah, kemerah-merahan, dan hijau muda. Buah-buah yang lezat dan indah yang bergantung di carang-carang pokok anggur itu disebut buah anggur. Buah-buah yang syarat itu tidak menyentuh tanah walaupun tidak ditunjang dengan terali, tetapi carang itu syarat dengan buah. Tugas Adam dan Hawa yang menyenangkan ialah membentuk carang-carang dan dahan pohon anggur ini menjadi tempat berteduh. Pohon-pohon hidup yang indah dan belukar yang syarat dengan buah-buahan. Allah bermaksud agar manusia mendapat kebahagiaan sewaktu memelihara segala sesuatu yang diciptakan Allah, agar keinginan mereka dipenuhi dengan buah-buah dari pohon di taman itu. Lebih lanjut, dikatakan, seandainya kebahagiaan itu berarti pengangguran, manusia dalam keadaan kudus dan tidak bersalah akan tidak dipekerjakan. Tetapi Dia yang telah menciptakan manusia mengetahui apa yang perlu bagi kebahagiaan. Tidak lama setelah Ia diciptakan, tugas tertentu diserahkan padanya. Janji kemuliaan yang akan datang dan perintah supaya manusia harus membanting tulang mencari nafkah. Keduanya datang dari takhta yang sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran kita adalah oleh firman Tuhan, langit dan bumi telah dijadikan. Tuhan telah menciptakan manusia dalam petanya sendiri. Ia suci dan bahagia, menyatakan peta Allah dan penurutan akan kehendak-Nya. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Wajahnya menunjukkan keadaan yang sehat dan berseri-seri. Tubuh Adam
jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Pasangan yang suci ini tidak menggunakan pakaian buatan mereka. Mereka diselimuti terang dan kemuliaan, sama halnya dengan malaikat-malaikat. Doa kita adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua dimanapun berada, dalam kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa lagi di pelajaran kita berikutnya.